saya bisa ngerekord. Oke lah, kita mulai pelajaran kita hari ini, hari terakhir, pertemuan terakhir kita. Kenapa bahagia dan senang banget kalian ini seperti? Kan Bentar biar ya, saya ganti. itu Natal, Bu. Bentar ya, saya ganti ke paket dulu ini yang di sini jaringan jelek. Oke, hari ini kan kalian mau presentasi ya. Silakan siapa yang duluan mau presentasi. Kita berdoa dulu ya. Maaf, saya lupa. Oke, silakan salah satu pimpin kita dalam doa. Terus perhatiin jelas, Bu. Jelas. Ya, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Apa yang baik kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan Yesus dan kami akan presentasi atas setiap apa yang kami dapatkan dari setiap masyarakat yang kami wawancarai Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, berkati setiap jaringan kami, dan berkati juga Ibu Agnes yang akan membimbing kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh ya, sebelum mulai presentasi, saya mau ingetin. Ini tadi saya kan sudah ngecek ya paper kalian kirim. Untuk nama saya itu saya MPD ya, bukan SPD. Kalau SPD saya tidak bisa ngajar kalian mahasiswa, jadi MPD. Dan tidak ada pakai K. 17 itu pemerintah sudah mengubah peraturan. Anak pendidikan agama Kristen gelarnya akan tetap sama dengan pendidikan umum. Jadi sudah SPD dan MPD. Jadi nanti coba dicek ya yang salah siapa gitu. Coba diperbaiki. Saya, Bu. kalau saya SPD MPD kalau ya, SPD Bu? saya nanti nggak bisa ngajar. Iya, kalau SPD nggak bisa ngajar kalian saya. Berarti nanti setelah diperbaiki dikirim ulang, Bu? Untuk kedepannya saja. Kalau yang ini nanti biar saja nggak usah dikirim ulang. Oke, silakan siapa duluan yang mau maju presentasi, dipersilahkan. Nanti Esti aja, Bu. Oke, silakan.
Tapi boleh minta tolong nggak? Sania pakai laptop nggak, Bun? Pakai, kamu kirim lewat email aja kali. Oke, bentar ya, Bu. Oke. Sambil menunggu, ini Hesti ya yang tidak bisa join-nya, jaringannya. Iya, kayaknya Bu bermasalah. Mungkin bentar lagi Coba masuk. diulang. Coba diulang lagi aja seperti saya tadi juga jaringan. Bu, Dona nggak pakai PPT, Bu? Ya sudah, kamu tampilkan Word-nya. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa sih sama saya. Cuma kan nanti kan kita di penilaian kan berbeda lah. Boleh yang lain duluan aja menunggu filenya dikirim. Duma, Bu. Oh yaudah, Duma deh, Duma. Silakan Kak Oke, Dum. Duma, silakan. Maaf off cam ya, Bu. Ana tahu nanti lari jaringannya. Oke, sudah kelihatan, Bu? Shalom Ibu dan teman-teman, saya akan mempresentasikan pandangan masyarakat tentang pendidikan dan peran PAK dalam lingkungan. Ini sekitar di Pelabuhan Ratu ya, tempat saya tinggal di sini. Saya akan yang pertama masuk ke itu pandangan masyarakat tentang pendidikan. Yang saya wawancara adalah Ibu Sri Lia, umurnya 42 tahun, agama Islam, dan memang merupakan latar belakangnya memiliki seorang suami yang pekerjaannya adalah guru, dan anaknya sedang dalam menempuh pendidikan atau SMP. Dan bagi ibu itu, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Kita itu nggak bisa mengabaikan pendidikan, karena pendidikan itu dapat membentuk wawasan, terlebih pada zaman yang sekarang ini sudah modern. Kalau kita nggak berpendidikan, wawasan kita itu akan sempit, dan pemikiran kita terhadap orang lain, pandangan kita terhadap orang lain itu akan sangat sempit, dan mungkin kita akan tertinggal seperti itu. Dan yang kedua itu, setiap orang itu harus sekolah untuk mendapatkan pendidikan, karena memang butuh pembimbing. Memang kata ibu itu, memang kalau misalnya kita dapat memperoleh pengetahuan itu dari berbagai hal, bisa dari otodidak, bisa dari bimbingan orang tua secara langsung, tapi tetap kita butuh sekolah, tetap kita butuh pendidikan di sekolah formal, karena itu dapat banyak hal yang akan kita dapat ketika belajar di sekolah. Setiap orang itu butuh pembimbing, sekalipun itu hanya tadi kemarin dikatakan ada mungkin yang membimbing secara di orang tua, tapi itu nggak cukup, harus tetap sekolah. Kemudian yang ketiga, pandangan ibu ini adalah bahwa peran pemerintah itu sangat aktif untuk pembangunan pendidikan, termasuk di Pelabuhan Ratu, di desanya sendiri. Itu terlihat dari fasilitas dan juga tenaga kependidikan yang memang harus sarjana, mulai dari semenjak tahun berapa ya, lupa tahun berapa, tapi memang sudah diterapkan, dan juga udah disediakan guru-guru yang profesional, dan termasuk dalam bidang fasilitas sekolah itu sudah semakin diperlengkapi. Jadi kalau menurut ibu itu dalam pandangannya pendidikan itu sangat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah di Pelabuhan Ratu. Jadi kemungkinan kalaupun masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu nggak penting, itu berdasarkan pemikiran masyarakat itu sendiri, karena sebenarnya usaha pemerintah untuk membangun pendidikan di Pelabuhan Ratu itu sudah termasuk maksimal. Itu menurut ibu itu. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melihat pandangan atau peran PAK dalam lingkungan. Ini yang saya wawancara adalah Pak Robert Lubis, umur 52 tahun. Bapak ini merupakan full timer gereja dan memiliki 4 orang anak, 2 orang masih sekolah dan 2 orang sudah lulus. Nah, yang saya tanyakan gimana sih, apakah PAK itu berperan bagi masyarakat? Kalau Bapak itu jawab, yang pertama itu sangat penting karena memang mengajarkan iman dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak ini beranggapan bahwa PAK itu adalah mata pelajaran yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang anak sejak dini. Karena itu dapat mengajarkan iman mereka dan juga membentuk
identitas anak dengan benar. Kalau misalnya anak itu pintar dalam mata pelajaran yang lain, itu merupakan sebuah anugerah. Tetapi yang keharusan adalah PAK itu harus diajarkan kepada anak didik. Dan dalam anggapan Bapak itu sendiri, sebenarnya di sini masih kekurangan ya soal guru PAK, karena memang untuk guru PAK itu sendiri nggak disediakan pemerintah, tetapi itu benar-benar harus menjadi peran sebuah gereja yang harus berperan untuk menyediakan guru PAK bagi para peserta didik. Dan salah satunya yang kami lakukan juga program di sini, karena memang PAK-nya nggak kurang itu di sekolah, tetapi memang salah satu cara untuk menangani hal tersebut, gereja-gereja di Pelabuhan Ratu itu bersatu sehingga dipilih salah seorang pendidik PAK, seperti itu. Jadi gereja-gereja yang berperan untuk menyediakan pendidik PAK bagi anak-anaknya, kemudian dan juga setiap gereja melakukan mendidik PAK itu sendiri kepada anak didik dengan mengadakan sekolah minggu. Jadi memang benar-benar PAK itu berpengaruh dalam membentuk pemahaman anak, bahkan pemahaman masyarakat juga seperti jemaat, untuk memberikan mereka identitas yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, dan tidak ragu akan hal itu, tidak ragu akan identitas itu, tapi malah menghidupinya sekalipun dalam kemajemukan. Kemudian langkah yang ketiga yang sangat berpengaruh itu adalah menjadi teladan dan saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, dan peduli juga pada pembangunan masyarakat. Dan salah satu program gereja di tempat ini untuk menjadikan PAK itu berpengaruh kepada masyarakat lingkungan sekitar ataupun orang yang belum percaya, yaitu peduli dengan pembangunan daerah Pelabuhan Ratu. Dan yang salah satunya yang dibuat itu adalah program My Home atau pembuangan sampah secara dengan tepat. Jadi masyarakat seperti youth kita kemarin itu, kita ngambilin sampah di pantai gitu, bersihin sampah. Itu peran PAK juga, kita menampakkan PAK itu kepada masyarakat majemuk, dan juga pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, benar-benar yang kurang mampu, dan kita itu bekerja sama dengan lurah sehingga kita mengetahui data-data yang memang benar masyarakat yang kurang mampu, terus itu ada pembagian sembako kepada mereka. Itu juga salah satu program gereja di tempat ini untuk menampakkan PAK itu kepada masyarakat yang majemuk. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari kedua orang yang sudah saya wawancara itu, ternyata pendidikan itu sangat penting, nggak bisa diabaikan, dan karena dapat untuk membentuk wawasan dan cara pandang yang benar, sehingga cara pandang kita sebagai masyarakat nggak sempit, merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling baik gitu, tetapi itu membuka kita, membentuk wawasan kita secara terbuka sehingga kita bisa menerima pandangan orang lain, dan juga dengan itu kita meragukan pandangan kita sendiri, dengan itu kita memiliki pemikiran yang matang dan wawasan yang terbuka. Kemudian sekolah itu sangat penting karena memang memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memudahkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh tentang sekolah, sekalipun dikatakan ada yang masyarakat yang mungkin beranggapan nggak penting sekolah. Tapi kalau secara berdasarkan wawancara yang saya ambil tadi, saya ambil kesimpulan sekolah itu sangat penting gitu, dan juga memberikan banyak pemikiran yang kita dapat ketika kita di sekolah, dan itu memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kemudian yang ketiga, PAK itu sangat penting dan juga sangat berpengaruh untuk membentuk iman, identitas, dan karakter, serta menjadi saksi Kristus bagi setiap orang yang sudah percaya, dan juga menjadi dapat dilihat oleh orang-orang yang belum percaya sehingga mereka melihat Kristus ada di dalam kita. Jadi peran PAK itu juga sangat penting dalam lingkungan masyarakat apabila kita terapkan secara maksimal, apabila gereja berperan aktif untuk menunjukkan ini PAK yang sesungguhnya kepada masyarakat sekitar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Duma yang sudah mempresentasikan hasil wawancaranya tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai
pendidikan secara umum dan juga bagaimana PAK itu di dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita keep dan kita simpan dulu. Kalian harus dengarkan ya, karena nanti akan ada pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian harus perhatikan semua teman-temannya saat presentasi. Ini admin siapa ini yang gabung join sama kita? Oh, Chania. Oke. Oke, lanjut. Ini punya Resti. Oke, silakan Resti presentasi hasil wawancara. Ya, Shalom Bu, shalom kakak-kakak semua, teman-teman. Di sini Resti akan mempresentasikan atau yang Resti wawancarai di sekolah pada waktu itu sama Ibu Agnes. Ini saya nggak tulis soalnya sama Bu Agnes. Umur Bu Agnes itu 31 tahun, kebetulan single. Dan sini waktu itu kemarin saya langsung datang ke sekolah untuk mewawancari Bu Agnes. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Ibu guru di situ tentang pendidikan dan pentingnya PAK. Di sini kita akan melihat bahwa pendidikan perspektif itu sangat penting dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah, terutama dalam pendidikan agama Kristen, yaitu dalam membentuk karakter dan membentuk iman siswa. Nah, di sini di dalam pandangan masyarakat ini banyak hal yang harus diterapkan dalam pendidikan saat ini. Pendidikan saat ini juga harus adanya peningkatan spiritual siswa. Nah, dalam kali ini kita akan membahas bagaimana pendidikan atau pandangan masyarakat tentang pendidikan pada saat ini, terutama di lingkungan sekolah tempat saya, Bu, di SMA. Next, Bu. Nah, di sini nanti kita akan bahas 5 hal. Di sini ada 5 hal yang akan saya pertanyakan kepada Ibu Agnes pada waktu itu. Kita akan membahas 5 hal yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Next. Yang pertama, saya bertanya bahwa bagaimana pandangan tentang pendidikan dalam menghadapi situasi pendidikan di era COVID-19 ini. Jadi pada masa pandemi selama ini, itu sekolah melaksanakan pembelajaran secara online. Dan banyak juga masalah atau hambatan yang sering terjadi di dalam pembelajaran online ini. Nah, yang pertama itu karena di dalam sekolah ini, terutama di dalam desa saya, yaitu kekurangan dengan adanya sebagian mahasiswa yang tidak dapat menjangkau. Dalam arti, kebanyakan siswa yang tidak dapat menjangkau itu dari kemampuan sinyal, dari kemampuan, dan banyak juga siswa yang tidak memiliki handphone atau gadget. Dan juga pada saat ini, sekolah di tempat saya itu sedang melaksanakan yaitu dari pembelajaran online kemarin atau daring, sekarang mereka telah melaksanakan yaitu pembelajaran secara tatap muka. Dan juga pembelajaran tatap muka ini mereka melakukannya secara terbatas, yaitu mereka dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Nah, dalam pembelajaran ini, pembelajaran kepada siswa dalam pembelajaran PAK yang mungkin diajarkan kepada siswa itu cuman batas waktunya yang 30 menit. Jadi yang dari dalam 1 minggu itu yang cuman yang 3 jam, lalu dipotong dalam 1 minggu itu menjadi 1 jam. Nah, jadi yang menjadi patokan menurut Ibu itu yang menjadi patokan untuk mahasiswa atau mahasiswa bukan untuk siswa di situ atau peserta didik di situ itu mereka tidak lebih mengejar ke arah pembelajaran materi, tetapi mereka lebih seperti menjalin tatap muka itu siswa itu secara langsung supaya guru juga tahu apa sih masalah siswa itu atau kendala siswa, dan mereka tahu bagaimana karakter siswa itu pada saat mereka tatap muka. Next, Bun. Yang kedua,
saya juga menanyakan bahwa apa kegiatan pembelajaran daring atau perbedaan tatap muka berjalan secara efektif. Jadi menurut Ibu itu pembelajaran saat ini sudah cukup efektif, tetapi di dalam sekolah tersebut masih banyak membutuhkan itu perkembangan lagi dalam hal pembelajaran dalam waktu yang terbatas sekarang ini. Jadi diusahakan bukan hanya mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi dalam sekolah tersebut lebih ke arah bagaimana cara siswa berkarakter, bagaimana cara siswa bersikap, dan juga dalam bertutur kata lebih kepada karakter dan tidak akan membiarkan siswa-siswa tersebut, contohnya mereka berbicara kayak kasar, kayak sumpah serapah di situ di sekolah. Jadi kebanyakan di sekolah saya juga alumni SMA di situ, kebanyakan yang tidak bisa dijaga itu dari tutur kata mereka. Dan juga apalagi siswa yang telah menerima pembelajaran PAK di sini tidak mungkin juga semua siswa itu tidak menerapkan pendidikan agama Kristen di dalam dirinya. Jadi menurut Ibu itu bahwa pembelajaran dalam sekolah saat ini sangat diperlukan, sangat diperhatikan, yaitu dalam karakter mereka. Next, Bun. Yang ketiga, saya juga menanyakan bahwa apakah ada tantangan yang dihadapi oleh pendidikan dalam PAK dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Jadi Ibu itu mengatakan ada, dan juga di sini guru harus berperan lebih ekstra mengajar murid. Itu guru di sana tidak mengajarkan murid selama 24 jam. Jadi dalam lingkungan sekolah tersebut lebih ke lingkungan. Jadi anak-anak murid peserta didik tersebut, mereka lebih ke arah lingkungan masyarakat atau keluarga mereka, karena pertemuan tatap muka yang mereka lakukan pada saat ini yaitu sangat terbatas dan menjadi tantangan juga ya. Jadi yang harus guru lakukan itu lebih ekstra dalam pendidikan karakter, karena dulu waktu pas zaman era-era belum COVID-19 ini, pembelajaran yang dilakukan adalah dari jam 7 sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Jadi pendidikan saat ini dalam era COVID-19 ini menurut mereka yaitu sangat terbatas waktunya. Jadi lebih ke arah guru itu harus berperan ekstra dalam pendidikan agama, dalam pendidikan saat ini. Jadi pada pembelajaran saat ini ada perbedaannya dari dulu dan dari zaman saya dan sekarang, yaitu mereka menerapkan dengan adanya PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Yang diterapkan, contohnya yang diterapkan mereka adalah pada saat masuk kelas, mereka menyanyikan lagu Indonesia dan mereka berdoa terlebih dahulu. Jadi mereka bukan hanya berdoa di kelas saja, melainkan mereka sebelum masuk kelas juga berdoa. Dan sekarang mereka melaksanakan pendidikan PAK di sekolah tidak seperti dulu juga. Dulu ada ibadah atau ada persembahan atau bagaimana, sekarang mereka lebih kayak saat ini tidak meniadakan gitu, Bu. Dan juga pembelajaran dalam sekolah ini mereka mengajarkan dengan seperti lain, mereka tidak melakukan kegiatan seperti OSIS atau upacara dan sebagainya dalam pembelajaran yang seharusnya dilakukan seperti dahulu. Next, yang keempat. Yang keempat, Bu. Next. Ya. Dan juga bagaimana cara PAK dalam menanggapi serta membina karakter supaya nilai-nilai Kristiani tetap terpelihara. Jadi dalam saat ini sekolah menerapkan yaitu tadi PPK, sebelum ada diterapkan semangat nasionalisme, ada juga untuk spiritual, untuk berdoa bersama-sama. Itu sudah menunjukkan, kata Ibu itu, bahwa setiap orang itu ketika memulaikan segala sesuatu itu harus dengan berdoa. Dan juga dalam membangun tutur kata yang tidak membangun dalam perkataan mereka. Dan Ibu itu juga mengatakan bahwa setiap dalam tutur kata, dalam perkataan mereka itu ada kuasa. Jadi peserta didik itu harus lebih banyak bergaul
di lingkungan di mana dia sering bergaul. Dan juga di sini dalam sekolah tersebut para guru juga bekerja sama dengan orang tua, yaitu mereka bekerja sama untuk mendidik anak-anak atau peserta didik tersebut. Next, Bun. Yang terakhir, yaitu menurut pandangan atau peran PAK yang meningkatkan pembinaan iman bagi peserta didik. Yaitu menurut Ibu itu sangat penting karena di sekolah itu adalah pendidikan kedua setelah keluarga. Jadi walaupun ada kerjasama antara keduanya yaitu guru PAK atau sekolah karena nantinya akan menghasilkan supaya mahasiswa itu peserta didik itu menjadi menghasilkan pendidik yang cerdas berkarakter, spiritual, sosial, dan dalam hal mereka bertindak. Jadi guru PAK harus menerapkan yaitu lebih kepada karakter yang baik bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu menjadi harus takut akan Tuhan, mereka harus juga memiliki yaitu kreatif dan jujur. Contohnya jujur dalam misalnya kan kalau di era-era SMA yang terlebih diutamakan itu kejujuran. Contohnya dalam mereka saat ulangan. Dan permasalahannya juga pendidikan di sini tidak responsif atau lebih banyak pasif. Jadi pada era sekarang di pendidikan di zaman-zaman sekarang, jadi siswa itu lebih kebanyakan diam daripada mereka aktif gitu. Jadi mereka itu kebanyakan pasif. Dari penjelasan Ibu kemarin bahwa zaman-zaman sekarang itu nggak sama seperti angkatan saya, angkatan yang lain. Jadi mereka itu lebih banyak kalau ditanya itu kayak diam, kayak apa. Terus kesopanan mereka itu lebih diperluas lagi gitu. Dan juga di sini harus perlu tenaga ekstra guru, yaitu dan menurut Ibu itu harus ekstra dan menurut Ibu itu juga susah dalam menjalani tantangan sebagai guru PAK. Next, Bun. Jadi kesimpulannya yang saya dapat adalah jadi pendidikan perspektif masyarakat tentang pendidikan saat ini yaitu sangat perlu dalam pembelajaran terutama dalam karakter dan iman peserta didik. Dalam pembelajaran daring ataupun tatap muka, permasalahan dan hambatan terutama dalam jaringan internet atau sebagainya. Jadi media pembelajaran itu adalah salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menunjang kegiatan pendidikan. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus dilakukan di sekolah dan menggunakan sistem PTM, yaitu tidak membatasi siswa dalam bersemangat untuk mengikuti belajar di sekolah. Dan juga karakter siswa walau sudah terbentuk dari dalam keluarga yang menjadi pusat pendidikan utama yaitu dalam keluarga. Dalam hal ini orang tua juga harus mewujudkan nilai-nilai kekristianian dalam diri siswa sehingga pembentukan karakter sudah dimulai dalam diri mereka walaupun banyak tantangan dan persoalan yang mereka hadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Resti yang udah menyampaikan hasil wawancaranya. Oke, silakan selanjutnya siapa yang mau presentasi? Hesti, Bu. Oke, silakan Hesti. Minta tolong sama Kak Duma. Maaf Ibu, saya nggak bikin PPT-nya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan presentasi saya kemarin tentang pandangan masyarakat tentang pendidikan umum. Nah, pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan peluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pendidikan umum merupakan upaya pembangunan keseluruhan kepribadian seorang manusia dalam kaitannya
dengan masyarakat lingkungan hidup dengan tujuan agar peserta didik memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan serta memiliki kepribadian yang utuh. Nah, yang kedua, pandangan masyarakat terhadap pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap anak pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran dan pengalaman sesuai dengan kehendak Allah untuk mengupayakan anak bertumbuh dalam iman. Bab yang kedua, isi pembahasan pandangan masyarakat terhadap pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seorang lahir sampai mati pun proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Nah, pendidikan umum memberikan pengetahuan efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi hidup, membantu kita membentuk sudut pandang kehidupan. Nah, di sini banyak orang berpikir bahwa pendidikan itu sangatlah penting, tetapi tidak sedikit pula yang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, misalnya kayak di tempat saya misalnya, ataupun daerah terpencil. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting bagi mereka. Lebih baik bekerja daripada sekolah. Alasan utamanya sudah pasti bisa ditebak karena jika bekerja mereka bisa mendapatkan uang, sedangkan sekolah hanya membuang-buang waktu saja. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini yang sangat susah untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam pembangunan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga uji menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Nah, ini yang kedua, pandangan masyarakat tentang pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen dalam lingkungan sekolah ini sangat penting. Dengan begitu, para siswa yang memeluk agama Kristen akan lebih memahami dan mengenal agama yang mereka anut sehingga lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah dan meningkatkan rasa taat kepada agama Kristen yang mereka anut. Dengan pergaulan dan bersosialisasi juga menjadi lebih baik untuk mempelajari mengenai akhlak yang baik, toleransi terhadap sesama, dan menghormati orang tua. Begitu juga di lingkungan masyarakat, dengan mempelajari dan memperdalam agama Kristen, dapat mempererat hubungan yang baik, berbuat baik, dan saling membantu antar tetangga. Karena pada dasarnya semua agama pun pasti memberikan dampak positif terhadap lingkungannya. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling membenci, merusak, dan berbuat buruk terhadap sesama maupun lingkungan. Nah, pendidikan agama Kristen dalam lingkungan sekolah itu sangatlah penting. Dengan begitu, para siswa yang memeluk agama Kristen akan lebih mendalami dan mengenal agama yang mereka anut, sehingga lebih mendekatkan mereka kepada Allah dan meningkatkan rasa taat kepada Allah dan agama Kristen. Jika siswa sekolah tidak menghargai pendidikan itu, maka tidak ada kedamaian dan pertemanan atau pergaulan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, bab yang ketiga saya simpulkan dari pendidikan umum dan pendidikan agama Kristen. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang akhirnya dapat menempatkan seseorang dengan baik. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan.
Oleh karena itu, pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seorang lahir di dunia ini sampai akhir hayatnya. Jadi pendidikan adalah proses belajar seumur hidup. Belajar tidak dibatasi oleh ruang, waktu, maupun usia. Proses pendidikan sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Pendidikan akan menentukan kualitas generasi yang akan datang. Demikian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Hesti yang udah menyampaikan hasil presentasi, hasil wawancaranya. Oke, silakan lanjut. Siapa yang mau presentasi berikutnya? Saya, Bu. Siapa tadi? Siapa itu antara Dona dan Tina? Siapa? Kak Tina aja, Bu. Oke, Tina, silakan Tina. Tina, silakan kepada Tina. Oke, jaringan Tina ini. Oke, karena jaringan Tina masih rusak atau susah. Oke, Tina sudah bisa? Iya, Bu, sebentar. Oh, oke. Ya, shalom Ibu, teman-teman, saya mau presentasikan hasil wawancara saya tentang perspektif masyarakat tentang pendidikan di lingkungan Sumbersari, karena kebetulan juga saya praktek di sini. Nah, di sini nanti ada 3 narasumber yang saya wawancarai, tapi satu yang lebih mendalam. Kenapa saya mengambil 3 narasumber? Karena memang satu ada yang berbeda. Nah, pendahuluannya yang saya ambil itu pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pendidikan kita tahu bahwa manusia itu nggak dapat melakukan sesuatu. Bahkan ketika kita kecil juga, kita itu butuh didikan dari orang tua kita untuk melakukan sesuatu. Nah, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata. Nah, ini yang seharusnya terjadi di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tapi yang kita ketahui masih ada ketidakmerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bukan berarti pendidikan yang ada di bangsa Indonesia ini minim ya. Bahkan kita melihat udah banyak upaya-upaya pemerintah melakukan pendidikan yang tentang kejuruan juga dibuka gitu kan. Nah, tapi kenapa kalau kita lihat negara yang lain tuh bisa maju? Nah, terkadang juga kita lihat bahwa kesalahannya itu pada praktek di lapangannya. Karena pendidikan yang ada terjadi di bangsa kita itu nggak sama gitu dengan praktek apa yang ada di lapangan ketika kita udah lulus dari pendidikan yang kita tempuh. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi pendidikan, terkhususnya 2 tahun belakangan ini, yaitu pandemi COVID-19, yang juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, terkhususnya di dalam pendidikan. Nah, ini ada juga nanti menyinggung, saya pertanyakan kepada yang saya wawancarai. Nah, pandangan pertama, yaitu orang yang saya wawancarai, yaitu Bapak Christian. Nah, menurut beliau, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk menemukan suatu hal yang baru. Jadi ketika menurut pandang Bapak itu, ketika seorang anak diletakkan menempuh pendidikan, dia akan mengetahui sesuatu hal yang baru. Ya jelas ya, kita ketahui juga ketika kita masuk ke sebuah sekolah itu selain teman baru, ada hal-hal yang baru yang kita temukan gitu. Nah, yang kedua itu pendidikan sangatlah berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi masa depan. Nah, jadi ini pendidikan formal ya, seperti di sekolah gitu. Jadi ini menentukan masa depan seorang anak menurut pandangan Bapak Christian. Yaitu yang
dikatakan juga tanpa adanya pendidikan maka manusia tidak dapat mengenal Allah karena pada dasarnya manusia cenderung berbuat dosa. Nah ini Bapak ini memang kebetulan dia cinta Tuhan, rajin ke gereja, jadi dia tahu tentang firman Tuhan. Padahal saya hanya bertanya tentang pendidikan secara umum saja. Nah kemudian Bapak itu berpendapat pendidikan yang efektif merupakan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka. Jadi ini pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Bapak itu ketika masa pandemi seperti ini gitu. Dan beliau mengatakan bahwa pendidikan efektif itu hanya tatap muka. Walaupun ada saat ini yang online, tapi ya saya melihat nggak ada kayak kemajuan katanya gitu. Walaupun anak itu bisa belajar, tapi seperti main-main. Bapak itu mengatakan demikian. Nah, pendidikan secara online itu haruslah, tapi pendidikan sekarang ini juga harus ditempuh. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan satu generasi yang dapat memajukan bangsa kita. Jadi saya katakan, jadi kalau memang nggak efektif, apakah harus ditempuh? Saya mengatakan seperti itu kepada beliau, dan beliau mengatakan harus, karena kalau enggak, generasi itu akan ketinggalan gitu. Nah, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Beliau juga mengatakan bahwa tanpa adanya orang tua dan ketika pelajaran disampaikan oleh guru dan kan nggak maksimal, apalagi sekarang kan kita lihat kadang sering gangguan jaringan. Nah, itulah fungsi orang tua untuk memperlengkapi sehingga pengetahuan anak tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, beliau juga mengatakan bahwa Tuhan selalu baik bagi semua orang di masa pandemi ini karena Tuhan sudah menyediakan. Saya mengatakan terus kan Bapak ini gimana karena pandemi seperti ini gitu. Dia mengatakan Tuhan selalu baik, Tuhan akan selalu menolong. Intinya jangan pernah menyerah untuk mencari pendidikan. Sesusah-susahnya keadaan masih ada handphone yang murah untuk dibeli, untuk dipakai belajar, dan juga kita melihat bahwa kota juga ada disediakan oleh pemerintah. Nah, beliau juga mengatakan pendidikan Indonesia seringkali hanya berbicara tentang kepintaran dalam teori tertulis. Jadi menurut beliau itu pendidikan di Indonesia itu, pendidikan yang secara formal itu hanya berbicara tentang tertulis. Mereka tidak melihat semua dari sisi pemahaman anak-anak. Nah, sangat sulit di Indonesia menciptakan pendidikan yang holistik atau memandang ke semua keadaan. Jadi menurut beliau kan anak-anak itu tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Jadi maksudnya itu pendidikan di Indonesia ini harus melihat apa sih kualitasnya anak ini gitu. Nah, peran PAK juga sangat penting bagi pergaulan anak-anak. Saya mengambil inti-intinya saja karena saya bertanya pertanyaannya tidak saya terapkan di sini. Peran PAK itu sangat penting bagi pergaulan anak-anak, khususnya di Kota Bandung. Beliau mengatakan seperti itu karena di Kota Bandung ini kan banyak orang-orang yang pergaulan yang nggak beres, bahkan sampai juga terkadang apalagi di masa-masa sekarang ini pandemi banyak orang-orang yang tidak bermoral lagi, dikatakan beliau seperti itu. Nah, peran guru Pak juga dapat menggunakan media sosial untuk melakukan kunjungan ke rumah anak didik dalam meningkatkan kerohanian yang tidak hanya diperoleh dari buku pelajaran agama. Saya bertanya di sini apa peran guru Pak dari ketika di masa pandemi online ini bagi anak-anak yang ada di lingkungan kita. Saya mengatakan seperti itu dan beliau mengatakan bahwa guru Pak itu selain menggunakan media sosial bisa juga berkunjung ke rumah jemaat atau ke rumah anak didik yang diajarin supaya meningkatkan kerohanian mereka dan yang bukan hanya cuma bersumber dari pelajaran agama yang mereka terima gitu. Nah, guru Pak juga berperan sebagai gembala dalam menggembalakan anak didiknya dan bertanggung jawab atas kebutuhan kerohanian anak didiknya. Jadi beliau menganggap bahwa guru Pak itu juga gembala, bukan hanya gembala yang ada di gereja untuk menggembalakan jemaat. Nah, selanjutnya, pendidikan agama Kristen juga merupakan suatu pondasi bagi anak-anak. Jika Pak kurang diperhatikan, maka pendidikan yang lain juga kurang berarti. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa pendidikan Pak itu sangat penting. Menurut beliau bahwa pendidikan yang lain itu nggak berarti sebenarnya tanpa adanya pendidikan Pak itu dalam kehidupan anak-anak yang mereka saat ini di lingkungan Sumber Sari itu. Nah, Pak harus diupayakan kepada anak-anak karena Pak fondasi bagaimana anak tersebut memandang dunia sekitar, persoalan, dan harus berangkat dari pengenalan akan Allah. Jadi tanpa pengenalan akan Allah, mereka juga tidak dapat memandang dunia sekitar mereka. Karena apa? Karena tanpa pengenalan akan Allah, mereka akan memandang rendah, mereka juga tidak akan memandang diri mereka berharga.
Nah, jika pengenalan akan Allah tidak benar, maka bisa jadi hidup tidak benar ke depannya. Jadi beliau mengatakan bahwa kehidupan yang tidak pengenalan akan Allah yang tidak benar, maka hidup seseorang itu juga, hidup anak didik itu juga akan nanti ke depannya itu nggak akan benar. Nah, kemudian beliau juga mengatakan seseorang yang sudah menerima pendidikan, saya mengatakan terus bagaimana menurut pandangan Bapak jika ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, terus bagaimana jika seseorang yang sudah lulus tapi tidak mendapat pekerjaan, apakah itu salah pendidikan di bangsa kita? Saya mengatakan demikian dan beliau menjawab, seseorang yang sudah menerima pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tapi tidak bekerja bukanlah kesalahan dari pendidikan yang dia tempuh. Kesalahannya terdapat pada dirinya sendiri dan bisa juga keadaan. Nah, beliau juga berbuat ini sangat memberkati saya sekali sih. Beliau berpendapat bahwa orang Indonesia lebih memilih prinsip ketika sudah lulus atau selesai dari pendidikan yang ditempuh, memilih bekerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Dan pandangan beliau mengatakan sesungguhnya jika seseorang yang sudah sungguh-sungguh belajar dapat mengaplikasikan ilmunya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, kan kalau ditanya terhadap kita kan juga nanti kalau udah lulus mau jadi apa gitu kan. Paling kita kan mau bilang mau cari kerja, mau jadi guru gitu. Bukan mau buat sekolah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu. Tapi bukan cuma di kita aja ya, tapi mungkin teman-teman yang lain, bahkan orang-orang anak didik di luar sana juga gitu. Nah, narasumber yang kedua yang saya wawancarai yaitu Ibu Christine. Dan menurut beliau, pendidikan adalah hal yang sangat berguna bagi setiap individu. Nah, dengan pendidikan yang ditempuh, maka diperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dapat berguna bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Ini hampir sama dengan pendapat Bapak yang Bapak Christian tadi. Nah, ini tentang peran pentingnya pendidikan supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Selain itu, pendidikan juga menentukan masa depan seorang baik dari segi pekerjaan dan ekonomi. Nah, Ibu ini mengatakan bahwa ketika kita menerima pendidikan, kita tidak mudah kayak dibodoh-bodohin orang lain. Dikatakan ini kita langsung percaya, tapi ketika kita menempuh pendidikan, kita mengetahui sesuatu yang benar gitu. Nah, selain itu juga kan ketika menempuh pendidikan, pekerjaan juga akan lebih baik dan ekonomi juga akan lebih baik ke depannya. Menurut Ibu itu pentingnya pendidikan. Nah, semakin bagus atau tingginya pendidikan seorang, maka semakin mudah untuk mendapat pekerjaan yang diinginkan. Ini sangat jelas ya, sangat setuju. Aku sangat setuju banget dengan pendapat Ibu ini. Nah, menurut pandangan Ibu Christine, peran PAK sangat penting dalam pendidikan masyarakat, terkhususnya anak-anak yang mengalami pertumbuhan. Berbicara tentang PAK berarti berbicara tentang Allah. Nah, Ibu ini berpendapat di dalam Hosea 4 ayat 6a dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah dan pengenalan atau pengetahuan tentang Allah harus dimiliki, karena kalau tidak, maka kebinasaan menjadi bagian kita. Pengenalan akan Allah yang akan menentukan anak-anak dalam segala hal apapun. Nah, pengenalan PAK juga tidak dapat hanya dilakukan oleh guru di sekolah, bisa juga ditempuh di gereja melalui komsel dan bersama orang tua di saat melakukan renungan bersama. Ini menurut pandangan Ibu ini. Nah, pandangan yang ketiga yaitu menurut Elizabeth, ini masih ini enggak anak kuliahan ya. Jadi saya wawancara, saya sengaja mengambil yang anak yang tadi Bapak Christian dan Ibu Christian itu memang anak kuliahan. Jadi saya mengambil dan ini adalah orang yang tidak kuliah. Jadi dia hanya SMA. Jadi saya bertanya kepadanya apa pentingnya pendidikan bagi dia. Nah, menurut pendapatnya pendidikan secara formal tidaklah terlalu penting. Jadi menurut dia nggak selalu tinggi-tinggi pendidikan itu, nggak harus tinggi-tinggi pendidikan yang harus dicapai. Alasannya karena pendidikan yang tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang. Memang bisa jadi, tapi kan dari beberapa persen saja gitu. Nah, pendidikan formal hanya memandang seberapa pintar memahami teori, sedangkan pendidikan yang diterima sejak kecil lebih mempunyai imajinasi dan melakukan eksperimen yang muncul dari pikirannya sendiri dan tidak berpatokan terhadap aturan yang ada dalam pendidikan formal. Nah, jika dipandang dari segi PAK, sendiri memang sangat penting bagi setiap individu yang menuntut perilakunya terhadap orang lain. Jadi menurut dia di pandangan Elizabeth ini, dia tidak terlalu mementingkan pendidikan secara formal itu, nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah, orang juga bisa sukses tanpa kuliah seperti itu.
Tapi kalau dari segi peran Pak, dia mengatakan bahwa itu sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Nah, dari ketiga narasumber yang saya wawancarai, saya mengambil kesimpulan, memang pada dasarnya pandangan seseorang terhadap pendidikan tidak akan pernah sama. Setiap pandangan tidak ada yang salah, tergantung pribadi yang mengalami dan memperhatikan. Namun dari pembahasan di atas, ada dua narasumber yang mengakui bahwa pendidikan secara formal sangat penting yang berguna bagi masa depan anak-anak. Pendidikan merupakan sebuah jembatan yang menghantarkan seseorang kepada cita-cita yang diinginkan. Dalam masa pandemi ini, pendidikan harus tetap berjalan walaupun harus butuh perjuangan baik dari pendidik, peserta didik maupun orang tua. Nah, peran Pak sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang menuntun kepada pengenalan akan Allah. Lingkungan pendidikan agama Kristen mencakup beberapa tempat antara lain keluarga, sekolah, dan gereja. Pak juga harus mampu meningkatkan moralitas anak-anak sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dari pandangan yang ketiga, mengakui bahwa seorang yang dapat sukses tidak hanya memiliki pendidikan yang tinggi, namun juga dengan kerja keras dan usaha, maka seorang dapat sukses. Jadi ada 3 narasumber yang saya ambil, tapi berbeda-beda pandangannya. Itu aja sih presentasi saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Tina yang sudah mempresentasikan hasil wawancaranya dengan 3 narasumber. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Silakan. Bu, Kak San minta tolong. Oke Kak, di situ Kak. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan memiliki pengertian yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang menganggap bahwa pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertambahannya pengetahuan dalam perkembangan yang tidak dibatasi oleh ruang, dan ada juga yang beranggapan bahwa dapat dikatakan pendidikan karena ada perencanaan, pelaksanaan yang sistematis, dan tujuan dapat diukur dengan jelas. Pendidikan agama Kristen merupakan sebuah pendidikan yang mengajarkan tentang iman pada Kristus. Di Indonesia sering dari sekolah dasar hingga menengah atas, sehingga ruang lingkup wajib belajar. Pendidikan agama Kristen merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik yang beragama Kristen dalam sekolah formal. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk memeluk kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif secara umum berarti gambaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam bidang datar. Menurut KBBI adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Saya tinggal di Provinsi Riau yang di suatu kota kecil yang menghasilkan minyak terbesar di Indonesia yang berjumlahkan penduduk kurang lebih 233.394. Melalui makalah ini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya mengenai pandangan masyarakat tentang hal pendidikan. Sebelumnya Bu, saya minta maaf saya nggak ada nulis nama seseorang yang saya wawancarai. Saya mewawancarai seorang mahasiswa juga yang bernama Rowli, umur 23 tahun, dia beragama Katolik. Pertanyaan yang saya pertanyakan, bagaimana pandangan dia dalam menilai atau berpendapat tentang pendidikan secara umum, terutama di masa sekarang. Dia berpendapat dan memiliki pandangan secara pribadi terhadap pendidikan secara umum di masa sekarang. Banyak masyarakat yang mengejar pendidikan tinggi hanya karena alasan ekonomi. Rendahnya kualitas ekonomi di masyarakat membuat orang ingin mengejar pendidikan setinggi-tingginya hingga ke luar negeri.
namun menurut dia mengejar pendidikan dengan alasan ekonomi adalah tujuan yang keliru. Alasannya adalah hal tersebut dapat menimbulkan sikap materialisme sehingga keberhasilan pendidik hanya diukur oleh materinya. Padahal seorang pendidik yang dapat dikatakan berhasil dalam pendidikannya jika dia mampu berhasil membuat berisi isi pikiran sehingga memiliki manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, saya mempertanyakan bagaimana pandangan dia dalam pendidikan agama Kristen. Dia berpandangan bahwa pendidikan agama Kristen harus memiliki prinsip dan penekanan dalam setiap pengajarnya, bahwa Yesus adalah sentral yang harus menjadi pusat pujian dan penyembahan. Namun dia melihat banyak yang terjadi di belakangan ini, Yesus hanya dijadikan objek ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dan malah mengesampingkan tujuan yang seharusnya. Tujuan pendidikan agama Kristen seharusnya membawa orang-orang semakin banyak percaya kepada Yesus dan bukan menjadikan Yesus hanya sebagai objek kajian ilmu pengetahuan saja. Jadi yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pandangan dia, pendidikan terutama di dalam pendidikan agama Kristen seharusnya didasari dengan iman dan ajaran Yesus, tidak melihat melalui materialisme, karena itu adalah suatu yang keliru. Karena seorang dapat dikatakan berhasil dalam pendidikannya jika dia mampu berhasil membuat berisi isi pikiran sehingga memiliki manfaat bagi dirinya, bagi banyak orang, dan bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya, Bu. Oke, terima kasih untuk Donna yang sudah menyampaikan hasil presentasinya, hasil wawancaranya. Selanjutnya silakan Sania yang terakhir. Baik, Bu. Baik, shalom semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perspektif masyarakat Kota Prabu Muli mengenai pendidikan secara umum. Sebelum masuk ke dalam pandangan tentang pendidikan oleh masyarakat di Kota Prabu Muli, saya mempresentasikan sedikit definisi-definisi mengenai apa yang akan dibahas dalam wawancara terhadap perspektif pendidikan saya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif sendiri diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan, sedangkan masyarakat atau society berasal dari bahasa Latin yaitu societas, yang berarti kawanan, yang diartikan sebagai manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Sedangkan pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedikit mengenal mengenai Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli sendiri ada di Sumatera Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah 434.046 km dengan jumlah masyarakat per 2021 yaitu 193.196 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 angka melek huruf Kota Prabu Muli sebanyak 99,34%. Pada tahun yang sama juga angka buta huruf di Kota Prabu Muli itu ada sekitar 0,66%. Sebelum saya membawa perspektif atau pandangan masyarakat
dalam wawancara saya sedikit saya bagikan tentang data pemerintahan mengenai kondisi bangunan dan jumlah tenaga pendidik dari setiap jenjang pendidikan, yaitu ada di pendidikan PAUD itu sendiri di tahun 2018 ada sekitar 76 bangunan sekolah dengan 468 tenaga pendidik. Di tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah bangunan sekolah menjadi 115 unit, sedangkan terdapat penurunan jumlah tenaga pendidik menjadi 212 tenaga pendidik. Untuk jenjang yang lebih lagi, yaitu taman kanak-kanak, kondisi bangunan di tahun 2018 itu ada sekitar 47 bangunan unit sekolah. Di tahun 2019 ada 45 bangunan unit sekolah. Untuk SD sendiri di tahun 2018 terdapat 92 bangunan unit dengan 7 bangunan yang tidak baik atau tidak layak pakai. Dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat 21 unit bangunan sekolah dengan 13 unit bangunan yang tidak baik atau tidak layak pakai. Untuk sekolah menengah pertama terdapat 12 unit bangunan di tahun 2018 dan dengan jumlah yang sama 12 unit di tahun 2019. Untuk pendidikan non formal sendiri di tahun 2017 terdapat 18 tempat keterampilan dan pelatihan kerja dengan jumlah kelas 25 ruang dengan jumlah siswa sekitar 405 orang dengan jumlah tenaga pengajar 55 orang tenaga pengajar untuk melatih keterampilan dan pelatihan kerja. Dilanjut di tahun 2019 terdapat 16 lembaga unit tenaga pelatihan dan keterampilan kerja dengan 450 siswa dengan 50 orang tenaga pengajar. Setelah melihat data dari pemerintahan, saya akan membandingkan dengan hasil wawancara mengenai perspektif masyarakat sendiri tentang pendidikan yang ada di Kota Prabu Muli. Saya mewawancarai 3 narasumber dengan tiga metode pengambilan data yang berbeda melalui tatap muka, video call, dan Google Form. Yang pertama ada Ko Julian Wijayadi, umurnya 29 tahun, seorang pedagang, lulusan SMA, juga seorang orang tua, anaknya itu baru umur 7 tahun. Selanjutnya ada Fiorina, berumur 19 tahun, dia adalah guru les bahasa Inggris, dan saat ini masih sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada Edenia Amanda Sihaan, 17 tahun, seorang siswi SMA. Saya menanyakan sekitar 10 pertanyaan, tetapi saya press menjadi 5 pertanyaan yang penting, yaitu pertama, itu pendidikan artinya pendidik Anda. Menurut Ko Julian sendiri, pendidikan itu merupakan belajar untuk belajar ilmu pengetahuan yang kita butuhkan, juga untuk mengembangkan bakat dan juga karakter. Pendidikan menjadi berguna karena dengan menjalani pendidikan, ilmu boleh bertambah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian dan dalam hubungan sosial juga pekerjaan. Menurut Vio, pendidikan adalah proses belajar dan memberi pelajaran atau keterampilan di bidang tertentu. Berdasarkan pengalamannya, pendidikan sangat berguna terutama untuk beberapa hal, misalnya untuk memperoleh kesempatan untuk dapat terserap dalam industri, memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu, membuka pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi pendidikan sendiri bukan hanya agar seseorang dapat terserap dalam industri, tetapi juga memberikan pelajaran tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, menurut Edenia, pendidikan adalah proses untuk mengisi atau menambah wawasan dan memperbaiki kelakuan. Pendidikan berguna secara realistis dalam persaingan untuk masuk dunia kerja. Seringkali jenjang pendidikan karena untuk masuk dalam dunia pekerjaan, jadi pendidikan itu
penting dan sangat perlu dipertimbangkan. Pertanyaan kedua, saya tanyakan adalah apakah menurut Anda pemerintah Kota Prabu Muli sudah maksimal dalam menyediakan aksesibilitas dan kualitas pendidikan? Menurut Ko Julian sendiri belum terlalu maksimal karena kota ini bahkan tidak memiliki universitas yang terakreditasi. Lewat narasumber saya yang kedua yaitu Vio mengatakan dibanding kota lain aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Prabu Muli masih sangat kurang. Universitas saja tidak ada di kota ini. Bagaimana orang-orang bisa berkuliah? Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan akses terhadap pendidikan berkualitas di Kota Prabu Muli masih jauh dari kata berhasil. Menurut Edenia, pemerintahan sudah menyediakan aksesibilitas yang baik, namun kualitas pendidikannya kurang baik. Contohnya, pengalaman dia adalah guru hanya memberi tugas yang banyak pada siswa tanpa penjelasan. Jadi tidak ada proses belajar mengajar di kelas, hanya ada proses pemberian tugas, lalu siswa berusaha dengan mencari jawaban di media-media yang ada seperti Google, YouTube, namun tetap tidak bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah pendidikan formal 12 tahun itu diperlukan untuk membangun kedewasaan moral seseorang? Menurut Ko Julian, pendidikan 12 tahun formal itu diperlukan karena di dalam pendidikan itu bukan hanya belajar pelajaran umum, tetapi juga belajar tentang karakter, bagaimana hubungan sosial itu dibangun. Karena ada komunikasi antara guru dengan siswa, ada komunikasi antara siswa dengan siswa, sehingga itu membangun hubungan sosial dan membangun kedewasaan dan moral seorang siswa. Menurut Vio Rina, dalam pendidikan formal bisa mempelajari tentang moralitas dari mata pelajaran, misalnya bimbingan konseling, mata pelajaran kewarganegaraan, dan mata pelajaran pendidikan agama. Selain itu, karena ada lingkungan sekolah yang dipenuhi dengan berbagai peraturan, guru dan peserta didik dibuat terbiasa dengan berlaku sopan, dengan berlaku dewasa, menerima berbagai perspektif yang lebih bijak dalam mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jadi lingkungan sekolah juga dipenuhi dengan peraturan sehingga membangun lingkungan yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan kedewasaan, sehingga siswa juga dibentuk dalam karakternya. Selanjutnya oleh Edenia, menurutnya pendidikan formal 12 tahun tidak membantu orang dalam tidak terlalu membantu orang dalam kedewasaan dan moralnya, sebab kedewasaan dan moral itu dibangun melalui lingkungan keluarga, tidak hanya melalui pendidikan sekolah saja. Pertanyaan keempat yang saya tanyakan adalah apakah pendidikan agama Kristen itu penting untuk diajarkan pada pendidikan formal di sekolah? Kenapa menjadi penting? Menurut Ko Julian sendiri penting karena pendidikan agama Kristen di sekolah itu juga membantu anak untuk mempelajari tentang Alkitab. Yang terpenting adalah mempelajari tentang nilai-nilai kekristenan, karena nilai-nilai ini dapat membentuk karakter dan moral, juga dapat digunakan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, menurut Fiorina, pendidikan agama Kristen sangat penting untuk diajarkan karena kebanyakan siswa menghabiskan sebagian besar waktunya itu di sekolah. Karena itulah pelajaran yang di sekolah itu mempengaruhi karakter siswa. Itulah kenapa penting adanya pendidikan agama Kristen atau PAK di pendidikan formal di sekolah. Selain itu, PAK sendiri membantu karakter siswa untuk bisa saling mengasihi, bertoleransi tinggi, saling menghormati, dan memiliki sopan santun. Karena inilah pendidikan agama Kristen perlu diajarkan. Selanjutnya menurut Edenia, pendidikan agama Kristen itu penting karena dalam PAK kita dapat mempelajari sejarah kekristenan. Sejarah kekristenan ini biasanya tidak diajarkan di gereja-gereja. Pertanyaan terakhir yang saya berikan adalah bagaimana pengalaman narasumber mengenai belajar pendidikan agama Kristen di sekolahnya dulu gitu. Menurut Ko Julian sendiri di waktu dia bersekolah dulu tidak ada pendidikan agama Kristen sebab dia sekolah di sekolah sekuler gitu, sekolah negeri, jadi tidak ada pendidikan agama Kristen di zaman dia sekolah dulu. Menurut Edenia,
pendidikan agama Kristen di zaman sekolah dulu adalah di zaman sekolah dia sekarang kurang efektif karena pendidikan agama Kristennya diadakan di luar jam sekolah, juga diadakan dengan mencampur setiap tingkatan kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 SMA dicampur jadi satu di dalam satu ruangan kelas. Kemudian juga dicampur dengan siswa dari sekolah lain. Jadi pelajaran yang dibagikan juga tidak merata, tidak sesuai dengan kebutuhan dari tingkatan-tingkatan siswa. Hal ini dikarenakan guru agama Kristen itu tidak ada di setiap waktu di sekolah dan hanya ada 2 guru agama Kristen di kota Prabu Muli ini. Jadi sebenarnya anak-anak di kota ini mungkin merindukan dan membutuhkan pendidikan agama Kristen, tetapi dalam hal penyediaan tenaga pendidik belum ada ya, baru sedikit presentasinya. Selanjutnya, Fiorina sendiri menjabarkan pengalamannya tentang pendidikan agama Kristen. Di sekolah menengah pertama dulu, tidak ada guru agama Kristen yang profesional. Jadi terpaksa, jadi diarahkan untuk belajar di pendeta setempat, sehingga pelajaran yang diberikan juga tanpa silabus. Jadi mengalami banyak kesulitan saat ujian, karena ujian yang diberikan itu soalnya diberikan dari pemerintah pusat, jadi pelajaran yang diberikan sama ujiannya tidak selaras gitu. Jadi siswa kesulitan untuk menjawab soal-soal ujian. Selanjutnya, pengalaman di sekolah menengah atas diajarkan oleh guru Kristen yang profesional, sehingga rutin untuk mengikuti kelas, tetapi karena harus membayar dengan uang pribadi, setidaknya bisa mendapatkan pelajaran agama Kristen yang layak dan bisa mengikuti ujian-ujian dengan baik. Kesimpulan dari wawancara saya dan membandingkan dengan data-data dari pemerintahan kota, ternyata kota Prabu Muli sangat memperhatikan dan mementingkan pendidikan, bahkan masyarakat di kota ini juga memandang pendidikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Dalam pendidikan formal 12 tahun juga kota ini telah menyediakan sarana tempat belajar yang dikatakan memadai, tetapi dalam kualitas tenaga pendidik ada temuan salah satu narasumber mengatakan bahwa ada tenaga pendidik yang ternyata tidak terlalu profesional, tapi presentasinya sangat sedikit. Dalam wawancara ini juga saya temui bahwa ada demand atau kebutuhan yang mendesak akan jenjang pendidikan yang lebih dari pendidikan formal 12 tahun. Masyarakat Kota Prabu Muli sangat menginginkan adanya universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Mengenai pendidikan agama Kristen sendiri, kalau dilihat dari transkrip wawancara dan jawaban-jawaban dari narasumber, mayoritas narasumber berpandangan bahwa pendidikan agama Kristen sangat penting untuk ada di sekolah formal, sebab itu juga membentuk karakteristik siswa dan moral siswa. Demikian presentasi saya, Bu. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk presentasi Sania, dan juga terima kasih untuk semua presentasi dari mahasiswa tadi. Sebelum kita menyimpulkan secara keseluruhan, kalau saya menarik kesimpulan, menarik hal-hal penting yang dari setiap kalian sampaikan dari hasil wawancara tadi itu, ada semua itu bagus, semua bagus hasil wawancaranya. Cuman ada beberapa kata yang sangat mengena dan sangat saya ingat banget dari hasil wawancara dan dari kesimpulan yang kalian sampaikan, yaitu tadi di bagian kata dona, di sana mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah tujuan akhir dari perbaikan ekonomi. Memang itu sangat bagus banget, jadi itu mengingatkan kita kembali bahwa tujuan kita belajar, menerima pendidikan itu bukan sebagai tujuan akhir atau hanya sebagai perbaikan ekonomi yang selama ini kita dengar dan kita ketahui. Tetapi pendidikan itu benar-benar haruslah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bagi kehidupan banyak, dan bagi kehidupan pribadi terutama. Jadi sekarang mungkin dari hasil wawancara ini, kita pasti akan mulai berpikir dan banyak berubah mindset pikiran kita. Oh, pendidikan itu bukan tujuan akhir semata-mata hanya untuk perbaikan ekonomi saja.
Karena kan masyarakat umum kita kebanyakan mengetahui bahwa mereka melakukan pendidikan sekolah tinggi-tinggi untuk perbaikan ekonomi keluarga. Ternyata itu kalau kita lihat kembali dari hasil wawancara, dari jawaban-jawaban narasumber tadi, dapat kita pahami pendidikan itu jangan sebagai patokan untuk mengubah ekonomi saja, tetapi benar-benarlah harus menjadi landasan dasar sebagai bermanfaat bagi orang-orang banyak, bagi orang kehidupan kita sehari-hari, dan terutama bagi diri kita sendiri. Dan juga tadi yang menurut kata Tina, itu dia mengatakan bahwa PAK itu merupakan fondasi dari segala-galanya. Jadi jelas PAK ini sangat penting di dalam kehidupan dan itu menjadi fondasi bagi segala-galanya. Kalau pendidikan hanya diterima sebagai pendidikan formal dan pendidikan umum saja tanpa menerima PAK, itu kalian akan kehilangan arah. Jelas banget dikatakan oleh narasumbernya, jadi PAK itu fondasi awal, pijakan, langkah awal. Jadi PAK itu harus benar-benar diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga saya menarik kesimpulan dan juga menarik kata-kata penting atau dari hasil wawancara itu saya melihat bahwa mereka menekankan kembali pendidikan itu untuk penekanan pada pendekatan juga antara guru dan pendidikan agama Kristen itu sebagai untuk pendekatan pribadi juga, pribadi antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Artinya PAK itu benar-benar kalau saya lihat kekristenan kan simbolnya salib ya. Salib itu benar-benar melambangkan PAK itu sendiri. Karena bagaimana itu menunjukkan hubungan kita manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Dan juga kalau dilihat dari kondisi COVID-19 sekarang ini, saya sangat setuju dengan beberapa narasumber yang mengatakan jangan jadikan COVID-19 ini sebagai penghalang atau sebagai suatu kekesalan dalam diri karena COVID kita jadi banyak yang kehilangan, banyak yang pendidikan tidak terlalu layak menurut beberapa orang, tetapi kita harus menarik kesimpulan bahwa COVID-19 ini ada hal penting yang diajarkan oleh COVID-19 ini. Karena seperti kata yang tadi, Tuhan itu sangat baik. Memang baik, Tuhan mengadakan COVID-19 ini bukan semata-mata sebagai pengingat, bukan sebagai hukuman untuk manusia, tetapi melalui COVID-19 ini kita diingatkan kembali untuk lebih banyak bergaul di dalam kehidupan keluarga. Karena sebelum COVID-19 terjadi, kita dapat melihat bagaimana hubungan antar keluarga itu mulai renggang. Yang dekat mulai menjauh, dan waktu untuk keluarga itu mulai berkurang. Orang tua mulai kurang memberikan waktu kepada anak, dan anak pun mulai membatasi diri dengan orang tua. Tetapi di COVID-19 ini ada hal penting, ada hal positif yang diciptakan yang mana kekristenan atau kekeluargaan kita di dalam keluarga itu semakin terbangun, iman dalam keluarga itu semakin terbentuk. Anak-anak mulai banyak waktu bersama keluarga, bersama orang tua, dan orang tua juga lebih banyak mendengarkan dan mendekatkan diri kepada anak. Dan juga kalau kita lihat di zaman sebelum COVID, dalam dunia pendidikan, orang tua lebih banyak menyalahkan kepada guru. Kenapa anak tidak bisa paham pelajaran? Kenapa anak tidak punya etika yang baik? Orang tua lebih banyak menyalahkan kepada guru. Dan guru tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, dan juga guru tidak bisa terlalu keras kepada siswa karena ada undang-undang yang mengatur. Jadi guru serba salah, sekolah serba salah, orang tua selalu menyalahkan kepada guru. Tapi dalam COVID-19 ini diingatkan kembali bahwa orang tua punya peran sangat penting dalam pendidikan anak. Mengingatkan kembali identitas orang tua itu jangan lupa bahwa orang tua punya peranan penting juga. Jangan hanya menyalahkan sekolah, tetapi orang tua juga berperan penting dalam pendidikan ini. Nah,
Sebelum kita tutup pelajaran, saya ingin bertanya kepada Tina. Tina, menurut pendapat Tina, hasil wawancara Dona, apa hal penting yang Tina dapat dari hasil wawancara Dona? Ayo. Makanya saya suruh perhatikan tadi. Oke, kalau Tina masih bingung, nanti dibagi ya di Bu, grup yang punya di Duma classroom aku ya. tahu, Bu. Punya Shania aku tahu. Punya Dona. Harus diperhatikan. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut Hesti, apa pendapat Hesti tentang hal penting dari isi wawancara Tina tadi? Hasil wawancara Tina, apa hal penting yang dapat Hesti simpulkan? Maaf, gue gak dengar. Dari hasil wawancara Tina, apa hal penting yang dapat Hesti simpulkan? Oh, dari hal yang penting yang saya dapatkan dari wawancara Katina tadi itu beranggapan pandangan mereka tentang pendidikan agama Kristen, pendidikan umum itu sangat penting, Bu, untuk masa depan. Oke, untuk masa depan generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih Hesti. Tidak semua kok saya tanya, hanya beberapa. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk presentasi kalian dan juga tugas UAS. Jangan lupa dikirimkan di Google Classroom ya, agar sama-sama membaca kembali dan sama-sama mengingat kembali. Kalau ada hal penting, itu menjadi reminded atau pengingat dan juga menjadi landasan kalian dan saya juga sebagai seorang pendidik. Kalau ada hal yang tidak baik, bisa kita mengubahnya. Ada hal penting bisa kita ingatkan kembali seperti hal penting tadi yang dikatakan dari hasil narasumber dari Tina tadi yang mengatakan bahwa PAK itu adalah fondasi. Itu sangat penting banget. Makanya saya mengambil kata-kata itu bahwa PAK itu adalah fondasi dan juga menurut hasil narasumber dari Dona mengatakan bahwa pendidikan itu bukan semata-mata hanya sebagai pengganti ekonomi saja atau perbaikan ekonomi. Dan juga dari kata-kata Sania yang mengatakan bahwa PAK itu bukan hanya PAK, tapi pendidikan itu adalah sebagai upaya dalam pengembangan dan pengubahan attitude setiap pribadi. Dan dari kata-kata Duma yang saya tarik adalah PAK itu penting untuk pembentukan iman dan karakter, dan PAK itu harus diwujudkan nyata di dalam kehidupan sehari-hari agar dilihat bahwa PAK sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Dan menurut Hesti yang melihat pada kondisi COVID-19 sekarang, ia mengatakan bahwa pendidikan itu sekarang menekankan pada pendekatan antara guru dengan siswa agar siswa itu dapat terbuka dan dapat menerima pelajaran di kemudian harinya. Dan menurut Hesti, dia mengatakan bahwa PAK itu adalah untuk pendekatan pribadi, baik secara pribadi kepada Allah dan kepada manusia agar tercipta suatu kedamaian. Itu hasil kesimpulan kalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di semester berikutnya. Dan selamat melayani juga, selamat menyongsong kehidupan sebagai seorang calon pendidik. Oke lah, kita berfoto sebentar sebelum kita tutup pelajaran. Silakan open kameranya. Nanti saya kirimkan. Silakan open kamera. Kalau mau berbedak dulu, berbedak. Mau berlipstik, lipstik dulu. Tidak usah ya. Oke lah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, saya simpan dulu. Mau sekali lagi atau sudah? Atau tidak yakin dengan wajah sendiri? Lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, oke. Oke, 1,
Oke, 1, 2, 3, ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran, silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Oh, nggak usah saya saja. Terima kasih ya Bu. Saya saja. Ibu Iya, kami karena ini mengucapkan udah terima penutupan. kasih buat udah ngajar semester ini. Maaf kalau kami nakal-nakal Bu. Tidak ada yang nakal, hanya sedikit bandel ya. Makasih Bu, kami nggak bandel. Oke. Makasih Bu. Oke. Memberkati Bu. Baiklah, kita tutup pelajaran kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati juga. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Sungguh besar Tuhan, sungguh ajaib yang telah Engkau berikan kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami telah selesai perkuliahan dalam semester ini dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Engkau tuntun, Engkau urapi, dan Engkau berkatilah setiap mahasiswa yang dalam mata kuliah ini, yang sebagai seorang calon pendidik nantinya di masa depan. Engkau berkatilah mereka setiap kerinduan, setiap aktivitas, dan setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka benar-benar menjadi seorang guru yang benar-benar guru, menjadi pendidik yang benar-benar pendidik, yang benar-benar mengajarkan tentang iman, tentang pendidikan itu, dan etika di dalam kehidupan, dan menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih.